Ini ada di mulut ya, Dennis. Loh, kamu kenapa, Sob? Ada apa dengan matamu? Kok tidak seperti ikan mas pada umumnya? Apa jangan-jangan... Ini dia, Sobat Otan si kekep babi, teman. Ini si Otan udah gak asing lagi. Siapa sih yang gak kenal sama sobat yang satu ini? Namanya itu loh, unik banget. Kekep babi. Seperti inilah teman, keseruan angon domba di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Meskipun jumlah dombanya banyak, tapi yang bertugas untuk angon dombanya hanya satu orang loh. Wah! Wah, seru banget. Ada apa sih? Kok Otan gak diajakin? Yalah, ternyata lagi pada panen indukan ikan mas tuh. Pantes aja seru. Kalau gitu, Otan ikut bantuin deh. Siapa tahu nanti Otan kebagian ikan masnya juga. Ya begini nih, kalau sedang ada panen ikan mas di Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Semuanya ikut turun ke kolam. Seru banget kan teman? Ikan mas itu gampang-gampang susah ya teman. Gerakannya sih lambat. Tapi kalau sudah ditangkap, dijamin bakal susah ngangkat dia keluar dari air. Nah, apa Otan bilang? Susah kan? Apalagi ikan yang dipanen ini merupakan indukan ikan mas dengan ukuran yang gak santuy. Beratnya ada yang mencapai 4-5 kg per ekornya. Gede banget kan? Loh, kamu kenapa, Sob? Ada apa dengan matamu? Kok tidak seperti ikan mas pada umumnya? Apa jangan-jangan kamu buta ya? Tidak. Loh. Tapi kenapa semua ikan mas di sini tidak memiliki mata? Apa yang sebenarnya terjadi? Wait! Otan ingat-ingat dulu. Sepertinya Otan ingat. Kalian kan ikan mas sinyonya, ikan purbakala yang ada di daerah Banten. Wah, long time no see, Sob. Otan seneng banget bisa ketemu kalian lagi. Ya, meskipun Otan sempat dengar kabar akan populasi kalian yang sudah mulai terancam punah. Tapi Otan seneng kok masih bisa ketemu kalian di sini. Ikan mas sinyonya merupakan salah satu ikan unggulan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain bobotnya yang jumbo, keunikan ikan mas sinyonya ini terletak di bagian matanya tuh. Lihat, unik bukan? Meskipun terlihat tidak memiliki mata, tapi sebenarnya mereka punya kok. Hanya saja matanya tertutup sebagian wajahnya. Harganya juga jauh berbeda dengan ikan mas pada umumnya ya teman. Untuk indukan ikan mas sinyonya seperti ini, harganya mulai dari Rp200.000 per kilo. Jadi kalau ukurannya mencapai 5 kg per ekor, berarti harganya sekitar Rp1 juta teman. Wah, ini sih namanya ikan mas sultan. Gak mungkin dong ikan semahal ini diolah menjadi pecah atau pepes. Yang bener aja, rugi dong. Perkenalkan teman, dia adalah orang yang masih peduli akan kelestarian ikan mas sinyonya. Namanya Pak Wahyu. Sudah hampir 6 tahun Pak Wahyu mulai mencoba membudidayakan kembali ikan mas sinyonya. Awalnya Pak Wahyu bahkan harus mencari indukan ikan mas sinyonya yang masih murni terlebih dahulu. Hal ini terbilang sulit karena sudah banyak orang yang mengkawin silangkan ikan mas sinyonya dengan ikan mas biasa.
teman, hasil bibit ikan berumur 1 bulan ini nantinya tetap harus disortir ya. Selain warna, pastinya ikan dengan mata sipit menjadi pilihan utama bagi Pak Wahyu untuk dijadikan bibit unggul. Kalau dilihat-lihat ketika masih anakan, mata ikan mas sinyonya ini terlihat normal-normal saja ya. Namun semakin bertambahnya usia, nantinya mata ini akan semakin tertutup oleh wajahnya. Oh iya teman, ikan mas sinyonya terbagi menjadi 3 warna ya. Mulai dari warna kuning keemasan, hitam, dan abu-abu kehijauan. Selain indukannya terbatas, hasil anakan yang berhasilnya juga masih sangat minim. Oh iya teman, di sini ikan mas sinyonyanya hanya dikasih pakan alami ya. Biasanya mereka akan diberi pakan jerami dan juga keong sawah. Karena di daerah sana masih banyak area persawahan, jadi bisa dibilang makanannya cukup berlimpah ya teman. Hampir setiap hari anak-anak di desa Bandung bertugas untuk mencari keong di sawah. Selain untuk dijadikan pakan, keong ini juga memang harus diambil supaya tanaman padinya bisa tetap tumbuh baik. Seperti kita ketahui, keong kan hama buat sawahnya Pak Tani. Kalau tidak segera diambil, nantinya padi tidak bisa berkembang baik dan dapat menyebabkan gagal panen tuh. Kalau begini, harus kita ambil semua ya keongnya. Ayo teman, ambil yang banyak ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Hasil tangkapannya cukup banyak ya. Sebelum kita lemparkan ke dalam kolam, keong-keong ini harus kita pecah dulu cangkangnya. Selain untuk memudahkan ikan makan, cangkang yang keras juga harus dibuang agar tidak ikut termakan oleh ikan. Soalnya cangkang keong ini keras dan juga tajam ya. Kalau sampai ikut termakan, dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan si ikan tuh. Keong merupakan salah satu pakan alami ikan mas yang kaya akan protein. Semakin banyak asupan protein yang didapat, pastinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan mas ya teman. Kalau dilihat dari bobotnya sih, ikan-ikan di sini cukup sehat ya. Gimana nggak sehat? Orang pakan alaminya juga melimpah. Nah, kalau kalian mau melihat Sobat Totan ini, kalian bisa berkunjung ke kawasan wisata Bukit Sinyonya yang ada di Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Di sini juga ada fasilitas kolam pemancingan dan juga berbagai aneka olahan ikan mas. Kandungan nutrisi ikan mas ini kan cukup banyak ya, terutama buat kalian yang mau terlihat awet muda. Totan saranin, banyak-banyak deh makan ikan masnya. Tapi ikan mas yang dimakan cukup ikan mas biasa ya. Kalau ikan mas sinyonya, mau kita perbanyak dulu populasinya supaya terhindar dari yang namanya kepunahan. Kalian, sebenarnya ikan mas adalah ikan air tawar yang berasal dari Tiongkok dan Eropa. Kemudian berkembang di Indonesia sejak tahun 1920. Selain ikan mas sinyonya yang punya kisah menarik di Banten, ada juga nih ikan mas yang punya cerita unik di daerah lain. Salah satunya di Sumatera Utara. Kita ikuti kisahnya yuk. Di mana dulu ada seorang pria bernama Toba yang hendak mengisi waktunya untuk memancing. Karena arus sungainya terlalu deras, tidak ada satupun ikan yang terkena kailnya. Toba pun mulai kesal, dan ketika ia berniat untuk pulang, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kailnya. Tarikannya sangat kuat, dan benar saja, ternyata seekor ikan mas dengan ukuran besarlah yang ia dapat. Toba pun terlihat sangat gembira, lalu membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menaruh ikannya ke dalam sebuah wadah. Lalu pergi ke dalam rumah untuk mengambil parang. Toba yang kegirangan seketika terkejut melihat sesosok wanita cantik tepat
tempat di mana ia menaruh ikan mas tersebut. Toba sempat marah dan mempertanyakan ikan hasil tangkapannya pada wanita itu. Dan wanita itu pun menjawab kalau dialah ikan mas yang tadi Toba tangkap. Unang mabir ho, do deke na dibuat munakin. Jolma doa unahum doa gabi deke. Toba yang tidak percaya akan hal itu terus menyecar dengan berbagai pertanyaan dengan nada yang cukup tinggi. Sampai pada akhirnya Toba pun percaya bahwa wanita itu adalah jelmaan dari ikan mas yang ia tangkap. Karena Toba hidup sendirian, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk hidup bersama dengan satu syarat. Kalau nanti mereka punya anak laki-laki, jangan pernah beritahu dia kalau dia adalah anak dari seekor ikan mas. Toba pun menyetujuinya. Setelah bertahun-tahun bersama, akhirnya mereka dikaruniai anak laki-laki tampan bernama Samosir. Samosir ini anak yang baik dan periang. Seperti anak kecil pada umumnya, Samosir sangat suka bermain. Sampai datang saatnya di mana sang ibu menyuruh Samosir mengantarkan makan siang untuk ayahnya di ladang. Di dalam perjalanannya, Samosir sering sekali berhenti sejenak untuk sekedar bermain sampai ia lupa waktu. Toba yang merasa lapar dan lelah akhirnya memarahi Samosir dengan kata-kata kasar. Atau ngari dengan menaruh sanak kani tusun lujo pemahon. Bahkan ia sempat menyebut Samosir dengan kata-kata dasar anak ikan. Samosir yang mendengar kata-kata tersebut lalu menangis dan pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Samosir mempertanyakan kepada ibunya, apa benar dia anak dari seekor ikan mas? Sang ibu pun mencoba menenangkan Samosir yang terlihat sangat sedih. Karena Toba sudah ingkar janji, akhirnya alam pun marah. Terlihat suara gemuruh air dan juga kilat menyambar di mana-mana. Sampai akhirnya terjadilah banjir dan badai besar yang menenggelamkan sebagian wilayah di sana. Dan membuat sang ibu kembali berubah menjadi ikan mas. Tapi ini hanya cerita rakyat ya teman. Kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Yang jelas Yotan percaya kalau ikan mas yang dibudidaya di Danau Toba ukurannya bisa besar-besar tuh. Sebenarnya pertumbuhan ikan mas ini tergantung pada pasokan makanan dan juga suhu airnya. Protein yang tinggi juga dapat membuat ikan jadi lebih cepat besar. Selain pasokan oksigen yang cukup, air harus bersih. Dan yang paling penting, tidak ada predator alaminya. Nggak heran kan kalau ikan mas yang dibudidaya di Danau Toba ini ukurannya bisa besar-besar? Air danaunya bersih, pasokan oksigennya berlimpah, suhu airnya hangat. Paten lah! Biar semangat, ayo pancing pakai umpan dulu, Bun. Saking asik main, Notan sampai lupa nih ngenalin mereka. Maafkan ya, Sob. Ini dia, Sobat Otan si kekep babi, teman. Ini si Otan udah gak asing lagi. Siapa sih yang gak kenal sama sobat yang satu ini? Namanya itu loh, unik banget. Kekep babi.
Kamu itu sebenarnya burung atau babi sih, Sob? Biar nggak bingung, kita panggil Kekep saja ya, teman. Dalam bahasa Inggris, nama keren Sobat Totan ini adalah White-breasted wood swallow, alias burung layang-layang berdada putih. Terus kalau dalam bahasa Arab namanya jadi kebab, singkatan dari kekep babi. Enggak. Kalau ini bercanda ya, teman. Kekep termasuk ke dalam keluarga burung layang-layang atau swallow, teman. Burung lain yang termasuk satu keluarga adalah burung walet dan burung seriti. Kekep babi tersebar dari Filipina, Indonesia, Papua Nugini, hingga Australia. Terus apa sih keistimewaan kekep? Apa sih yang bikin banyak orang tertarik memelihara burung kecil berukuran sekitar 10 cm ini? Kasih tahu nggak ya? Jadi gini, teman, kekep babi itu punya cara terbang yang unik. Dia bisa dilatih terbang seperti bumerang. Itu loh senjata khas suku aborigin yang kalau dilempar bisa balik lagi. Nah, si kekep ini juga mirip. Jika dilepaskan, ia akan kembali ke pemiliknya. Kalian pasti bakalan bilang, "Loh, Tan, kan burung lain juga banyak yang bisa kayak begitu." I know, Tan tahu kok. Tapi kalian tahu nggak kalau si lincah ini bisa soaring seperti elang? Itu loh, membumbung tinggi ke angkasa, memanfaatkan angin dan panas bumi. Tingginya bisa ratusan meter loh, teman. Awas ketabrak pesawat ya, Sob. Bahkan nih ya, si kekep ini lebih hebat loh dari si elang. Bila bertemu atau melihat elang sedang terbang, kekep babi tak segan-segan menghampiri dan menabrakkan tubuhnya ke elang. Kekep akan melakukan itu sampai si elangnya kabur. Wah. Sepengetahuan Notan sih, cuma kekep yang bisa begitu. Kecil-kecil cabai rawit kamu, Sob. Oh ya, saat ini kekep banyak dipelihara bukan sebagai burung kicau, tapi sebagai burung untuk dilepas alias free flight. Burung ini sangat cerdas, teman. Ia bisa mengenali siapa pemiliknya hanya dengan melihat tanda-tanda tertentu saja. Salah satunya adalah sarung tangan. Ngomongin sarung tangan, gimana kalau kita tes kepekaan Sobat Totan? Ini namanya Komet dan Mas Opik itu pemiliknya. Dia sudah terbiasa dengan sarung tangan berwarna oranye sebagai pointernya. Faktanya, warna-warna cerah bisa menarik perhatian burung. Dan saking tajam penglihatannya, si burung dapat melihat dengan jelas sarung tangannya dari ketinggian. Wah, berhasil, Tan. Wah, bagus lah, Tan. Sekarang Bunda mau coba nih. Kan biasanya si Komet pakai sarung tangan oranye ini sama Mas Opik. Nah, sekarang mau Bunda kerjain. Coba, mau nggak ya? Kita tukar sarung tangan. Coba, si ownernya pakai biru, Bunda mau pakai yang oranye. Oke, sarung tangan udah pindah ke Bunda. Apakah si Komet datang mendekat ke Mas Opik? Atau dia datang ke sarung tangan oranyenya Bunda? Komet udah mengincar tempat landing dan... Ya, maaf Mas Opik, dia pindah ke lain hati. Landingnya ke sarung tangan Bunda. Maklum teman, si burung selama latihan berulang kali memang dibiasakan mengenali warna sarung tangan yang sama. Tujuannya agar si burung tidak tertukar saat latihan bersama. Tan, ternyata Komet memang seneng dengan warna oranye tuh, mau sama Bunda. Dadah Mas Opik. Ikut Bunda.
Bunda Iin, ya ampun, tampilannya udah keren banget tapi kok dorong-dorong motor sih Bun? Jangan-jangan lagi cari burung kekep babi yang dilepas tadi ya? Iya apa yo, Mas Dimas? Aduh, wis kesel jere. Oh iya kayaknya Ki. Ini betul kan kayaknya rumah Mas Dimas tuh. Bunda udah capek, bensinnya habis. Ntar, orangnya ada enggak ya? Mas Dimas. Oh iya benar. Tunggu dulu Bun, perasaan Otan gak enak. Lihat tulisan di tembok itu deh. Awas burung gang. Waduh, santai sob. Bunda cuma mau bertamu aja kok, gak berniat macem-macem. Gimana kayak kamu Mas? No. Tapi bagaimana? Nggak apa-apa, udah aman dia. Loh, aku datang kok malah ngawal gimana Iya, kan? itu kalau ada orang baru memang dia gitu. Oh, satpamnya jenengan. Satpam, ini kan tulisannya no. Iya dong. Oh iya, Tulisannya. Coba Om Editor, tunjukin siapa manuk galak yang jadi Sri Kitinya Mas Dimas tadi. Walah, pantesan. Ini sih burung kekep babi. Yang ini namanya Whiskey, kalau ini namanya Cleo. Mereka kesayangannya Mas Dimas. Otan gak nyangka sih, selain jadi peliharaan, ternyata kamu bisa jaga rumah juga ya Sob. Tempat favorit mereka bertengger di atas jendela atau di lintasan kabel sekitar rumah. Dia hobinya memantau tamu-tamunya Mas Dimas. Kalau ada tamu, langsung diajak kenalan kayak Bunda deh. Mereka juga dibiarkan terbang bebas teman. Tapi dia akan tetap kembali pulang kok. Pinter ya, udah tahu di mana rumahnya. Wush! Baru beberapa detik merpati bertengger di tempatnya aja, si Whiskey langsung datang mengusiknya teman. Dia menyerang bukan tanpa alasan. Rupanya ventilasi rumahnya ini adalah sarangnya juga. Jadi, dia akan lebih sensitif kalau ada yang mengusik sarangnya. Soal insting berburunya nggak perlu diraguin lagi deh. Begitu Mas Dimas julurin makanan di tangannya, si Whiskey gercep langsung hap. Tapi ada yang lebih keren lagi. Sekarang, yuk kita tantang ketepatan serangannya. Coba Mas, kita lempar makanannya. Apakah dia bisa tepat sasaran? Target sudah dilempar. Dan berhasil! Target berhasil didapatkan. Tantangan ini sukses ditaklukkan dengan mudah. Tadi kan yang punya, sekarang Otan mau kasih tantangan ke Bunda ah. Ayo Bun, sekarang giliran Bunda kasih makan. Kan, katanya burungnya Mas Dimas bisa makan sampai di tangan Bunda. Kita coba ya, bisa nggak coba? Siapa takut? Oke, Whiskey sudah melihat sasaran di tangan Bunda. Dia menukik dan... Yap, terpantau umpan berhasil dibawa kabur. Udah beberapa kali dicoba, selalu tepat sasaran. Cakep. Memang gak diraguin lagi deh skill berburumu. Keren, mantap ini, gurunya bagusan. Gurunya mau makan di sini. Target sesuai sasaran. Tapi sakit. Sakit ya Mas? Ada apa nih? Lagi ngumpul-ngumpul di rumah Mas Dimas. Walah, ternyata ini
nih teman-teman dari komunitas Cilacap Free Flight Nusa Kambangan. Mereka saling bagi ilmu cara melatih dekatan dengan peliharaannya masing-masing. Gak lupa mereka juga selalu cari lapangan luas untuk latihan. Para penghobi burung satu ini bukan berfokus pada kicauannya, tapi melatihnya untuk free fly. Teman, kalian tahu nggak hewan apa yang pertama kali didomestikasi menjadi hewan ternak? Otan kasih pilihannya ya. A. Ayam. B. Sapi. C. Domba. Jawabannya yang benar adalah domba. Domba adalah salah satu spesies ternak pertama didomestikasi di Asia bagian barat teman, yaitu sekitar 10.000 sebelum Masehi. Widih, lama juga ya. Sejak saat itu, domba telah dibiarkan untuk diambil bulu, susu, dan dagingnya. Nah, saat ini domba sudah banyak dikembangbiakan di seluruh dunia. Salah satunya peternakan yang Otan lagi kunjungi nih. Kita lihat yuk, let's go! Om Dadan, ayo kita ngangon domba! Ayo! Seperti inilah teman, keseruan angon domba di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Meskipun jumlah dombanya banyak, tapi yang bertugas untuk angon dombanya hanya satu orang loh. Wah, apakah kesulitan ya Paman? Berbeda dengan daerah lain, peternakan domba di sini memang sudah punya lahan hijauan sendiri tuh. Lokasinya juga nggak jauh, jadi memudahkan para petugas untuk mengawasinya ya. Oh iya teman, jam yang baik untuk domba makan adalah jam 8 pagi. Di jam segitu, kondisi rumput sudah tidak terlalu basah, sehingga aman untuk domba memakannya. Nah, kalau sudah dilepas begini sih, kita tinggal tungguin mereka makan saja deh. Ayo, makan yang banyak, biar kalian cepat besar. Nah, Tan, jadi kalau anak domba seperti ini suka ketinggalan sama ibunya loh. Jadi tugas Tasya untuk mengamankan si domba ini biar terus dia maju. Nih lucu banget ini, bulunya halus sekali. Mwah. Duh, pakai dicium-cium segala Sya. Emangnya nggak bau apa? Mereka kan belum mandi. Otan bercanda ya teman. Sebenarnya bau perengus pada domba punya tujuan untuk memikat pasangannya. Jadi hanya domba dewasa saja yang bisa mengeluarkan bau tersebut. Di domba, kelenjar ini berada di sela-sela jari kakinya. Makanya badan anakan domba cenderung tidak berbau perengus seperti domba dewasa. Teman, selain hidup di padang rumput yang lembab, ternyata ada juga loh jenis domba yang hidup di daerah dingin bersalju. Yaps, ia adalah si domba salju. Sobat Otan ini adalah spesies domba liar yang hidup di wilayah Siberia dan utara Rusia. Kehidupan domba-domba di sini tidaklah mudah teman, karena suhu terdingin di sana bisa mencapai minus 60 derajat. Tapi untungnya saja Sobat Otan ini dibekali dengan bulu yang sangat tebal untuk menghangatkan tubuh mereka. Tapi walau begitu, angka kematian domba ini juga sangat tinggi teman, yaitu bisa mencapai 50% pada tahun pertama di kehidupannya. Sekarang kita balik lagi ke domba-domba yang diangon sama Tasya yuk. Aduh Tan, ternyata lebih susah ngegiring domba pulang daripada ngegiring domba suruh makan. Jadi kita butuh bantuan nih. Kubil, Kuba, sini aku butuh bantuan. Kubil dan Kuba. Sepertinya Otan familiar dengan kedua nama ini. Walah, ternyata kalian sob. Otan kira siapa? Long time no see ya. Ternyata sekarang kalian sudah pada besar dan terlihat makin kekar. Pasti efek setiap hari membantu paman ngangon domba ya sob. Wajar aja,
Angonnya di tempat perbukitan seperti ini pasti membuat otot kalian jadi makin terlatih ya. Perkenalkan teman, mereka sobat Totan si anjing penjaga domba. Yap, sesuai namanya, mereka ditugaskan untuk menjaga domba agar tidak keluar dari kawanannya. Selain itu, para anjing ini juga menjaga keselamatan domba dari para pemangsanya, teman. Wah, kalau yang jaga seserem ini sih, dijamin gak bakal ada yang berani berniat jahat sama kalian, sob. Selain menjaganya saat di tempat merumput, anjing-anjing ini juga terbiasa main ke kandang domba hanya untuk berteduh tuh. Lihat saja, ada yang main air, tidur, dan juga berkeliling kandang bersama domba-domba lainnya. Waktunya makan! Nah, selain diberi pakan hijauan, domba juga wajib diberi tambahan konsentrat ya teman. Fungsinya sebagai sumber energi dan protein bagi domba. Konsentrat ini diberikan pada waktu siang hari, ketika domba tidak bisa lagi merumput karena cuaca yang terlalu panas.